Hi everyone, bersama saya Cip Hidayat. Bersama saya Cip Hidayat, saya akan memberikan tips bagaimana kita menerjemahkan sebuah kalimat. Saya bacakan dulu. Di sini saya bacakan dulu. The revocation or annulment of the regulation is not valid, and the regulation is still in effect until now. The head of committee of the metal labels declared his statement in the massive rally in front of Manpower Ministry. Kita lihat di sini, the revocation, pencabutan, itu kata benda, ya, kata benda sebagai subjek. The revocation or annulment, ya, pencabutan ataupun pembatalan, sama-sama kata benda. Ini KB ya, di sini KB itu kata benda, ya, saya jelasin. Di sini juga KB kata benda. The revocation atau pencabutan yang berbentuk kata benda, or annulment, pembatalan sebagai kata benda, of the regulation. Nah, regulation juga kata benda. Jadi pencabutan, ya, pencabutan atau pembatalan dari aturan, itu masih sama-sama pembatalan, is not valid, ya. Nah, di sini ada namanya itu kata benda, di sini pakai is. Kenapa pakai is? Karena di sini tunggal. Ya, the revocation kata benda tunggal, or annulment of the regulation itu kata benda. Satu kalimat ini adalah tunggal, kata benda tunggal. Maka kita menggunakan is not valid, ya, bukan are not valid. Oke. Nah, and the regulation is still in effect until now. Nah, jadi di sini itu artinya itu pencabutan atau pembatalan dari aturan, ya, tidak valid, ya, tidak berlaku, ya, tidak berlaku, ya, is not valid, tidak berlaku. Jadi pakai is, ya, tadi, ya, jadi tidak pakai are, tidak berlaku. And the regulation is still in effect, dan aturan, ya, aturan ini sebagai kata benda juga, is still in effect, masih sah. Nah, in effect masih sah, in effect itu sah, itu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda, ya, is still in effect until now, ya, until now, sampai sekarang. The head of committee kata benda, of the metal labels, ya. Jadi komite atau panitia daripada buruh logam mengumumkan, declare di sini pakai ed, ya, lampau. Nah, karena ini berceritanya itu declare setelah terjadi masa yang sudah terlewati. Masa terlewati itu bukan berarti lama, ya, 1 menit yang lalu juga atau 2 menit yang lalu, ya, misalnya this morning. Nah, this morning juga itu sebetulnya udah lampau. Misalnya pagi ini saya pergi ke pasar, this morning I went. Nah, jadi bukan I go lagi, tapi I went, sudah jadi past tense, ya. Di sini declare his statement, penyataannya itu kata benda. In the massive rally, ya, in the massive rally. Nah, di sini in the massive rally ini adalah kata sifat. Sementara rally itu kata benda. Ya, jadi his statement in the massive rally itu kata benda yang menerangkan kata sifat. The massive rally. Jadi demo besar-besaran. In front of Manpower Ministry. Ya, in front of Manpower Ministry. Di depan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sini Manpower Ministry. Ministry itu kementerian, kata benda. Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Jadi kita ulangi lagi di sini. The revocation or annulment of the regulation is not valid, and the regulation is still in effect until now. The head of committee of the metal labels declared his statement in the massive rally in front of Manpower Ministry. Oke. Nah, kemudian di sini ada cerita yang kedua. Cerita yang kedua kita bahas juga. Nah, di sini if the government, ini kata benda, ya, government kata benda. Jika the government pemerintahan, pemerintah itu adalah kata benda. If the government does not, kenapa pakai does bukan don't? Karena ini tunggal. If the government, ya, kata benda tunggal. If the government kata benda tunggal, makanya di sini bukan don't, bukan do not, tapi does not. If the government does not revoke itu kata kerja, ya. Revoke kata kerja, mencabut, or annul, ya, mencabut atau membatalkan, ya, mencabut or annul itu membatalkan, kata kerja pun juga. Jadi sini ada kata benda
menggunakan das karena kata benda tunggal, kemudian revoke artinya mencabut kata kerja, or annul membatalkan juga kata kerja, the old regulation aturan lama, old regulation aturan lama kata benda, and does not endorse dan tidak mengesahkan, ya, endorse tidak mengesahkan the new regulation of labor, the new regulation of labor. Jadi aturan tenaga kerja yang baru, ya, aturan buruh yang baru, gitu ya. We will organize, ya, kita akan mengadakan itu kata kerja di sini ya, mengadakan kata kerja, massive rally, demo besar-besaran in front of presidential palace, ya, di depan daripada istana presiden, ya, istana presiden itu kata benda. And in manpower ministry, dan di kementerian tenaga kerja, kementerian kata benda, manpower juga kata benda. The head of the federation, the head of the ya, ini bahasanya the, ya, the head of the, bukan dia, the. Kenapa the? Karena di sininya konsonan. Kalau di sini vokal, bahasa di sini bahasanya di, gitu ya. Oke. The head of the federations of metal laborers, ya, declare his statement. Jadi kepala federasi dari buruh logam itu mengumumkan statementnya, penyataannya. Oke. Nah, itu kita di sini bisa belajar bahwa yang paling pertama yang kita harus pelajari itu bahwa semua dalam kalimat bahasa Indonesia itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Nah, SPO ya, subjek, predikat, objek. Dan ada penambahan namanya keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya, itu ada 4. Nanti kita bahas itu. Nah, kemudian di sini dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris di sini kita menuju ke sini, dalam bahasa Inggris kata dibagi menjadi 3, ya, kelompok kata utama, kata kerja, kata sifat, kata benda. Ya, kata keterangan itu adalah kata tambahan. Ya, dalam bahasa Inggris kata dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang utamanya, ya, kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Kata kerja menunjukkan aktivitas atau gerakan. Ya, kata kerja itu misalnya reminded. Ini kata kerja bentuk pertama, remind. Kata kerja bentuk kedua, reminded. Dan kata kerja, kebetulan kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga sama, reminded, ya, mengingatkan. Kemudian ordered, ya, ordered, memerintah. Kata kerja kedua dan ketiga ditambah ed atau di, ya. Ini ada juga yang ini kebetulan ini regular, ya, kata kerja yang beraturan. Ada juga nanti kita bahas juga, itu nanti di lain section, ada yang irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Ya, kata kerja tidak beraturan itu seperti go, went, gone, gitu kan. Itu nanti kita bahas seperti itu. Kemudian kata benda biasanya mempunyai wujud. Kata benda itu biasanya mempunyai wujud. Kata benda tidak mempunyai 3 bentuk seperti kata benda. Kalau kata kerja itu kan mempunyai 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, ada yang regular, ada yang irregular, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang sini contohnya yang beraturan, yang tidak beraturan seperti go, went, gone. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, di sini kata benda tidak mempunyai 3 bentuk tersebut. Contoh chairman, ketua, wujudnya orang. Commodity, barang dagangan, wujudnya barang. Gitu ya, contoh kata benda. Jadi kata benda biasanya mempunyai wujud. Yang ketiga kata sifat. Kata sifat merupakan sifat atau keadaan dari manusia, binatang, atau benda lain. Kata sifat juga tidak mempunyai 3 bentuk. Ya, sama kata sifat juga dengan kata benda tidak mempunyai bentuk seperti kata kerja. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Kata sifat juga sama tidak mempunyai bentuk. Ya. Nah, contoh misalnya prudent, bijaksana, vigilant, waspada. Itu kata sifat. Sifat biasanya menerangkan kata benda. Ya, kalau kata keterangan menerangkan kata kerja. Itu nanti kita bahas di lain section. Ya. Demikian dulu, silakan diulang-ulang, pahami dulu. Di sini cari SPK-nya, ya, subjek predikat objeknya mana. Kemudian dilihat kenapa dipakai das, nggak pakai du, karena di sini bisa kata benda tunggal dan sebagainya. Itu aja mungkin dari saya, Cipidayat. Subscribe, ya, untuk memperoleh ilmu yang lainnya lagi. Kita tetap bersama Cipidayat, bedah grammar dan juga bedah pembendaharaan dan nambah kosakata.
Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa.